Hai DC Youth, apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan yang luar biasa. Dan seperti biasanya sebelum kita masuk ke present worship kita, aku mau kita baca satu ayat dulu, ayat of the week kita. Boleh langsung dimunculkan saja. Dia ada di 2 Korintus 5 ayat 17. Aku bacain untuk teman-teman, nanti teman-teman bisa baca bareng aku kedua kalinya, oke? 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, aku mau undang kalian untuk membacakan sama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Dari alamatnya dulu ya, dalam hitungan 3, 2, 1. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So teman-teman, aku mau kasih tahu kalau misalkan semoga ayat hari ini dapat mengingatkan kalian untuk cross check kehidupan kalian. Apakah kalian benar-benar sudah mentanggalkan kehidupan kalian yang lama dan mengenakan pakaian baru? So keep it that in mind, dan tanpa berlama-lama lagi, aku mau ngajak kalian semua untuk join sama-sama aku untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. So meskipun kita juga masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi aku percaya kalau kuasanya Tuhan dimanapun kita berada akan bekerja melalui kita, oke? Let's go. Mau tepuk tangan silakan, mau loncat-loncat silakan, mau dance juga silakan. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Yuk nyanyi bareng-bareng sama aku yuk dari awal. Let's go. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, sing I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
God, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Thank you Jesus, atas waktu yang telah Kau berikan Tuhan, atas kesempatan Tuhan yang Kau telah kasih Tuhan pada setiap diri kami. Kami pada hari ini dapat memuji dan menyembah-Mu sekali lagi Tuhan. It is amazing Tuhan, kalau kita pikir Tuhan bahwa kita dapat menyembah-Mu Tuhan, itu karena kami dilayakkan Tuhan, bukan karena dari usaha kami Tuhan, tapi itu karena dari kasih karunia-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan. It is an amazing thing Jesus to experience. And I know Jesus that you will never lose any battle. That kita tahu kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang does nothing is possible. Dan aku percaya juga Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah kalah dalam setiap battle apapun, dalam musim apapun. So let's sing this song together. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Oh, no, you never lost. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. And my walls are all crashing down right now. I know you're able, and my God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Sing that. Never lost battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. No, no,
no, you never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Sing it. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You can do all things. So good. You can do so many things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. Yes, I know you never will. Yes, I know you never will. Oh, no, you never will. Oh, Jesus. Thank you for your grace. I thank you for your grace, Jesus. Teman-teman, dimanapun kita berada sekarang, aku mau mengajak kalian untuk just sing into the presence of God. Bahwa Tuhan sedang menunggu kita di rumah, dimanapun kita berada. Kuasanya Tuhan tidak terbatas karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir, Dia Tuhan yang maha kuasa. Terlebih lagi kasih karunia-Nya setiap hari baru untuk setiap kita. So whatever you are right now, I just want to invite you to sink it into the presence of God. Because He's not mad at you, He's not mad at you. He is fall in love with you. Dia menerima teman-teman apa adanya. Bawa semua seruan hati kita kepadanya. Because God is just so gracious and we're just a grateful being. Gak ada hal yang dapat menyenangkan hatinya atau mengurangi kasihnya terhadap kita. His grace is just amazing. His grace is just so sweet, sweeter than wine that save a wretch like us. Thank you, Jesus. So Tuhan, biarkan apa yang kami bawakan pada pagi hari ini Tuhan dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Biar hanya Engkau yang Tuhan yang ditinggikan. We just want to bless your name, Jesus. We just want to lift your name high. More of you, less of me. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You
grace is sufficient for us, oh Lord Jesus. Take our failure, take our weakness. You take our failure, you take our weakness. You set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, 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 come on, lifting His name high wherever you are. He's waiting on us, His grace waiting on us, His grace drown us. Oh Jesus, how great you are, Lord, great you are, Lord. Your grace is sufficient for us all. It's new every morning, every day to pursue us. Oh Jesus, oh thank you Jesus. You are so gracious, you are so gracious, Jesus. And I'm just grateful of your grace. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, our Father in the heaven, and yours is the kingdom and the glory. You take all the credit, Lord. Us every day. You are so good, Holy Spirit, that you want to live in us, a wretch like us. Thank you, Holy Spirit. You're the God, so precious. Sing Amazing Grace. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Sing Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down,
But you make us worthy. You sent your son down to earth to save us all. That's how you prove your love to us. And how can you love us, Lord, every day that we are the wretched being, Lord? How can you so good? How can you, Jesus? Oh, your grace, your grace. Thank you, Jesus. Oh, your presence just too good. Your presence just too good. Your presence is just too good. Oh, be still my heart, be still my heart. Oh, be still my heart, be still my heart. We want to adore you this morning, Jesus. We want to adore you. We want to adore you. Bila aku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat hidupku, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku buka mataku dan lihat tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri so good kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, oh, tiada kasih yang seperti Engkau. I was made to worship you.
ada untuk menyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sing it one more time. Dan ku mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini adalah persembahan yang bisa kami bawakan Tuhan pada pagi hari ini. Ini yang terbaik bisa kami berikan Tuhan untuk Engkau. Biarkan itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain Tuhan Yesus kecuali Engkau, Bapa di surga dan Roh Kudus. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan hamba-Mu Tuhan berbicara. Biarkan Kau yang memberkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarkan apa yang kami dengar hari ini Tuhan itu dapat kami implementasikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar bukan hanya telinga kami mendengar, tapi kami juga, tubuh kami bergerak Tuhan, membuahkan hasil Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar Tuhan. Thank you Jesus for the time. You're so good Jesus. There's no word can describe you. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersatu hati berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Enjoy the sermon. Bye. Hai semuanya, salam buat kita semua, selamat siang. Dimanapun teman-teman berada, saya senang sekali kembali bertemu di siang hari ini. Kita sudah sama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya biarlah semuanya itu hanya kemuliaan nama Tuhan senantiasa. Dan dimanapun teman-teman berada, pastinya, atau saya katakan seperti ini, dipastikan bahwa kita menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar satu topik yang cukup menarik. Tentunya sebelum saya menyampaikan beberapa materi untuk kita sama-sama belajar di siang hari ini, saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, firman-Mu yang boleh kami pelajari di siang hari ini. Tuntun hati dan pikiran kami mau menerima apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan biarlah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bukan berasal dari pengetahuan secara pribadi, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga ini bisa diterima oleh anak-anak muda. Dan kami sama-sama belajar bertumbuh menjadi murid yang mau diproses dan serupa dengan Engkau.
Terima kasih Bapa di sorga akan berdoa. Amin. Oke teman-teman, saya mengajak kita untuk mengambil tempat yang enak, yang enjoy, sehingga kita boleh mengikuti step by step firman Tuhan ini dengan baik sampai dengan selesai. Oke, hari ini saya akan mengangkat satu topik tema, yaitu aku bukan aku lagi. Aku bukan aku lagi. Oke, kalau kita sedikit review beberapa minggu selama di bulan Maret, kita belajar begitu banyak bagaimana kita menjadi murid yang senantiasa siap untuk diproses dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan tentunya sebagai tema besarnya adalah impossible. Tentunya banyak hal di dalam itu kita menemukan selama 3 minggu berlalu. Tentunya teman-teman boleh menikmati dan merasakan, bahkan mempraktekkan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Di mana waktu itu teman kita Thomas pernah menyampaikan bahwa pengharapan itu adalah pribadi Yesus sendiri, di mana kita hanya tertuju kepada Sang Pemilik sebagai sumber dari segala kekuatan, penghiburan, iman dan kasih di sana, semuanya itu, sehingga kita tidak akan kehilangan harapan. Terus setelah itu Pastor Eric dia menyampaikan bahwa kalau kita mau diproses itu harus ada levelnya, naik kelasnya. Setiap kelas-kelas yang kita lewati ada ujian-ujiannya, sehingga kita mengalami sebuah pendewasaan rohani. Sehingga kita tidak akan tidak akan mudah jatuh, karena kaki kita yang kokoh di setiap langkah-langkah di mana kita sudah melewati setiap proses itu. Nah, Pastor Timotioro juga menjelaskan bahwa sebenarnya hidup kita ini udah ada di dalam kebenaran, tetapi masih ada keinginan-keinginan daging yang mendorong kita untuk melakukan hal itu. Nah, tentunya ini semua tidak akan bisa terlaksana tanpa Yesus yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya hari ini saya kasih tema itu adalah aku bukan aku lagi. Karena ada akunya di kehidupan kita yang lama. Nah, setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, ada satu perubahan secara drastis seharusnya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau coba kita lihat sedikit, ada gambaran atau grafik ya orang-orang yang sudah menerima Tuhan. Nah, saya bikin satu topik kecil di sana adalah progres. Nah, idealnya bahwa ketika orang bertobat, apalagi di dalam gereja kita ini ada pembelajaran khusus untuk kita dibekali oleh firman, di mana kita bertobat menerima Tuhan, kita dibaptis, dan kita siap untuk berakar, terus bertumbuh, berbuah, lalu keselamatan yang kekal. Tetapi ada banyak orang setelah dia dibaptis, dia tidak mengerjakan keselamatannya, tetapi dia hanya menunggu surganya. Ada seperti itu. Saya sudah menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai juru selamat saya, dan akhirnya hidupnya suka-suka. Dan kemudian akhirnya dia menunggu surga itu, dia hanya menanti itu, dia nggak lakuin apa-apa, dia juga tidak berbuat apa-apa, pokoknya hidupnya suka-suka. Padahal firman Tuhan bilang begini, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu itu adalah setiap kita yang sudah menyadari tentunya bahwa teladan kita itu adalah Yesus yang akhirnya mendorong kita untuk lebih baik, dan lebih baik. Nah, itu idealnya sebenarnya kekristenan. Nah, mungkin teman-teman merasa, aduh kayak gini-gini masih belum mampu lah, masih muda, masih banyak mau menikmati hal dunia dan lain-lain. Guys, mulai dari kita muda ke udah tua itu telat, kita udah terlambat, makanya kita mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, saya mau jelaskan sebelum saya masuk di poin-poin berikutnya, bahwa seringkali kita didoktrinasi oleh ajaran Kristen bahwa ketika dibaptis, saya ulang, secara otomatis akan terjadi perubahan sikap hidup yang baik dan benar. Lalu kita hidup semaunya dan tinggal menunggu setelah kematian. Habis itu kita masuk surga. Tapi tahukah teman-teman, bukanlah itu. Tetapi setelah kita mengenal Yesus, PR kita mengizinkan Dia. Catat baik, PR kita adalah mengizinkan Dia mengambil alih seluruhnya dan tunduk pada kehendaknya. Jadi sedikit pun kita nggak punya andil, nggak punya hak. Kemudian kita mau mengatur hidup kita.
Nah, mengapa kemudian orang percaya masih jatuh dalam dosa dan tidak melakukan kebenaran? Karena sudah dibangun kebiasaan-kebiasaan yang selama ini tidaklah berakibat dosa. Karena begini, kadang-kadang kita mau jadi orang Kristen bukan karena pengenalan kita akan Tuhan. Banyak hal. Kita menjadi orang Kristen karena memang dari sononya kita udah jadi orang Kristen. Keluarga kita yang sudah jadi Kristen. Terus yang kedua, kita menjadi Kristen karena diajak oleh teman. Ketemu teman, diantar oleh teman, bukan ketemu Tuhan. Kita menjadi orang Kristen karena kita hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, sebenarnya esensi kita sampai kita kuat di dalam kekristenan, teman-teman, kita harus ketemu itu Sang Pemilik sorga. Kita ketemu kepada Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita untuk lebih baik. Nah, yang membuat akhirnya kita nggak aktif dan merasa tidak terkonek dengan Tuhan adalah ada blinded minds. Kalau saya baca di 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya 4, kita perhatikan di versi AFAYH. Iblis yang menjadi ilah bagi dunia yang jahat ini telah membutakan orang itu sehingga ia tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Injil yang menyinari dia, atau mengerti berita mengherankan yang kami sampaikan mengenai kemuliaan Kristus, yaitu Allah. Iblis yang menjadi ilah bagi dunia yang jahat telah membutakan orang itu. Saya berulang kali teman-teman kasih tahu bahwa apa sih visi misi iblis di dunia ini. Sebenarnya cuma 3M. Yang pertama, iblis itu mencuri. Yang kedua, pekerjaan iblis hari-hari adalah membunuh. Yang ketiga adalah membinasakan. Sehingga itu ada sesuatu yang menutup kita dan hidup di dalam keadaan itu sehingga kita tidak dibukakan apa-apa. Kita tidak merasakan apa-apa. Kalau teman-teman boleh cross check diri siang hari ini dan sedikit mundur ke belakang beberapa tahun yang lalu, pertama sekali menjadi anak muda yang percaya kepada Yesus dan sehingga beribadah bertahun-tahun, melayani bertahun-tahun, tetapi ada sesuatu yang menghambat, sepertinya kita nggak ada merasakan apa-apa. Nah, itu sebenarnya teman-teman ada sesuatu yang menghambat. Ada sesuatu yang menutup kita. Kemudian kita tidak merasakan apa-apa. Kalau kita belajar ayat itu bahwa kemudian sehingga tentang Tuhan yang kita tahu hanya sebatas yang kita mau. Makanya kalau kita mau dengar firman Tuhan, kalau itu firman membuat hati kita tersinggung, itu kita nggak mau dengar. Kalau khotbah atau sharingnya teman-teman yang kemudian itu malah bukan membuat hati kita lega, tetapi sepertinya ini orang melukai hati saya, menyinggung saya, hati-hati teman-teman. Berarti ada sesuatu yang sedang ditutupi dalam mata rohani kita. Nah, di 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus. Nah, hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan hal itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul,
Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Nah, kalau sebenarnya bahasa sehari-hari selubung ini sepertinya bukan bahasa asing. Itu adalah sebuah tutupan atau selubung itu adalah di mana kita menempatkan diri untuk menyembunyikan keaslian kita. Ada satu tutupan, ada satu bagian dalam kehidupan ini yang itu yang dinamakan selubung. Kita tidak berdiri menjadi anak-anak muda yang utuh apa adanya, tetapi kita coba mengambil satu zona nyaman, lalu di sana sebenarnya tanpa sadar iblis memanfaatkan area itu. Nah, untuk kemudian akhirnya kita kebiasaan dan kita merasakan itu hal yang biasa. Nah, tema yang saya angkat, aku bukanlah aku. Kalau kita masih ada di dalam kehidupan yang lama, kita masih tetap aku. Tapi kalau kita menangkap dari 2 poin ini aja, kita sudah beralih pada kehidupan yang baru. Selubung adalah tempat orang bersembunyi pribadinya yang asli dan memberikan kesempatan kepada iblis untuk memanfaatkan hal itu. Akhirnya kita hanya melakukan sesuatu karena aturan atau tradisi. Bukan itu didasari atas perubahan kehidupan yang lebih baik dalam mengikut Tuhan. Jadi hati-hati. Hari-hari ini teman-teman, selubung apa yang sedang ada di dalam pribadi kita? Selubung ini yang perlu kita perhatikan setiap waktu, sehingga ini tidak menghambat pertumbuhan rohani kita. Saya tambahkan sedikit lagi bahwa kadang-kadang kita bergumul di bagian dosa yang merasa kita tertuduh setiap hari. Nah, kita sudah banyak mencari cara bagaimana kita keluar dari sini. Nah, sebenarnya ada firman Tuhan yang menyinggung seperti ini. Bukan menyinggung, ini jelas-jelas ya. Firman Tuhan mengatakan di Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua-dua sampai dengan ayatnya yang kedua-tiga. Itu versi BIMK. Dia bilang begini, sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan yang lama yang sedang dirusakannya oleh keinginannya yang menyesatkan. Kehidupan lama kita apa sih? Kehidupan lama kita kadang kita nggak bisa move on dengan dosa. Masih ada kedendaman, kepahitan di dalam hati kita. Masih ada kebencian. Itu atribut-atributnya kalau saya bilang. Itu iblis punya. Sebenarnya iblis berusaha menarik kita. Karena roh dan daging itu berperang setiap waktu, tarik-menarik. Persoalannya yang kita gemungkin dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Kedagingan kah atau roh kita? Nah, kalau kita masih hidup dalam daging, ini yang namanya manusia lama yang perlu ditanggalkan. Kalau kita masih cepat tersinggung, sakit hati, baperan, apalah hari-hari ini gaya anak muda yang tidak mencitrakan kebenaran firman. Nah, itu manusia lama, guys. Manusia lama. Nah, ada dua yang perlu dibaharui. Yang pertama adalah hendaklah hatimu dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Jadi ada dua di dalam kehidupan manusia, bagaimana kemudian ini selalu kita bisa menghadapi segala godaan, selalu kita bisa melewati setiap tantangan proses kehidupan, bahkan di setiap apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau tuh setiap waktu hati ini dibaharui dan pikiran ini dibaharui. Nah, kalau hati nggak pernah dibaharui, pikiran juga nggak pernah dibaharui, hati-hati teman-teman. Mending salah satu, kalau hati dibaharui boleh, pikiran belum. Tapi kalau dua-dua bahaya.
Jadi jika kita membuka diri dan benar mengalami pengenalan akan Tuhan, saya bilang begini, bukan kita lagi yang mengeluarkan selubung itu. Sebenarnya atas izin daging ini di cover oleh roh, akhirnya secara otomatis Tuhan tuh mengambil selubung itu dalam pribadi kita. Ada dua hal penting yang perlu kita ubah, cara kita berpikir dan Roh Kudus yang selalu mengendalikan dan mengontrol kehidupan kita. Nah, dengan ayat yang selanjutnya, mudah-mudahan ini lebih menguatkan kita untuk sama-sama belajar bertumbuh, menjadi murid yang kemudian segala apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pribadi kita mengalami kemenangan. Di 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ketiga 17. Firman Tuhan bilang seperti ini. Tetapi apabila hatimu seorang berbalik kepada Tuhan. Berbalik bukan 80, bukan 120. 180 derajat. Dipastikan. Chat aja di kolomnya buat 180 derajat guys. Maka selubung itu diambil daripadanya. Ini masih berbicara selubung, biar kita tetap mengingatkan jangan sampai kita dibully, diporak-porandakan sama iblis, ya kan? Kita masih ada di dalam aku yang lama gitu. Kita belum ada di akunya yang baru. Maka Tuhan mengambil selubung itu. Makanya Tuhan bilang begini, ayat yang 17, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini, kalau roh kita masih ditenggelamin oleh daging, kita nggak bisa ke-connect sama Tuhan karena Tuhan itu adalah roh. Bagaimana kita mau mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang memporak-porandakan? Saya suka banget pakai bahasa itu. Gak bisa masuk. Tuhan tuh gak bisa masuk. Ada selaput, ada plasma, ada selubung yang menghambat. Tetapi ketika roh kita benar di hadapan Tuhan, kita banyak akan dibukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Jadi pastikan bahwa kita akan mengalami kemerdekaan itu. Karena kalau kita masih ada di akunya yang lama, kita belum ada di satu titik kemerdekaan. Ketidakmungkinan kita selamat tanpa Tuhan, di sini akhirnya Tuhan berinisiatif melepaskan kita dari lumpur dosa. Ini yang dimaksud impossible. Kita nggak bisa ngeluarin diri dari dosa. Nggak ada yang menyelamatkan kita selain Yesus yang sudah rela berkorban di kayu salib. Dia berinisiatif turun ke dunia ini, menjelma menjadi manusia. Di sanalah kita mengalami kemerdekaan. Selain hati yang dibaharui, roh kita juga terhubung. Sehingga rasa malas, kebencian, kedendaman dalam hati dan lain-lain. Mungkin rohani kita hari-hari ini sedang padam, layu, lemes. Hai teman-teman, bangkitlah. Bangkitlah, bangkitkan kembali cinta mula-mulamu sama Tuhan. Bagaimana hal ini bisa akan terjadi dan sehingga itu tetap dia bersinar. Kerohanian kita itu tetap tambah naik, nggak makin turun. Kita semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Ya saya mengajak teman-teman semua, yang pertama adalah harus kita ibadah, ikut ibadah. Harus ikut lope. Kalau kita sebagai pelayan harus ikut online. Renungin firman Tuhan setiap hari. Harus bangun kehidupan pribadi di setiap komunitas-komunitas yang ada. Karena kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Karena lewat komunitas, lewat persekutuan, lewat teman itu ngingetin kita
akan hal-hal yang tidak baik dan akhirnya sama-sama nguatin satu dengan yang lain. Ya, biar kita kemerdekaan itu tetap terjaga. Karena ada satu istilah kata bahwa untuk meraih sesuatu itu gampang, tapi mempertahankan. Kalau kita sudah merdeka di dalam dosa, nah persoalannya kita harus menjaganya dengan baik. Nah mungkin gak harus kita berpikir setiap hari seakan-akan terkoneksi dengan Tuhan, tapi lewat wadah, lewat komunitas, lewat persekutuan inilah akhirnya kita akan di reminder terus, kita diingetin terus, yo deket sama Tuhan, cari Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan, selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Yehezkiel pasal yang ke-36 ayatnya yang ke-26 ayat 27. Ini pekerjaan Tuhan yang dahsyat yang beberapa hari lalu kita sudah membaca kitab Yehezkiel ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru, wow, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tadi saya singgung di awal bahwa kemudian ketika kita mengizinkan Tuhan yang mengatur hidup kita, sehingga kita nggak punya hak lagi dalam hidup kita ini. Akhirnya ini yang terjadi, bahwa Tuhan yang akan bekerja mengubahkan itu semua, asalkan kita berkenan padanya. Dia memberikan hati yang baru setiap hari, roh yang baru setiap hari, bahkan hati yang keras dibuat jadi lembut sama dia. Dahsyat banget Tuhan kita. Rohku akan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku akan diam di dalam batinmu. Kalau roh udah gak ada di dalam batin, mati. Coba aja kalau orang mati, mau nakut-nakutin dia apa juga dia gak tahu apa-apa. Dia gak bisa buat apa-apa. Coba aja sekali main ke rumah duka, lihat orang mati di sana, seperti apa dia. Roh itu udah gak ada dalam tubuhnya. Yang pertama, Tuhan mengubahkan kita setiap waktu. Yang kedua, biar kita gak mati secara rohani. Itu rohnya ada terus dalam hati kita. Yang penting aku yang lama dibuang, aku yang baru itu kita pelihara setiap waktu. Jika kita dibaharui Tuhan dan mengizinkan Dia atas seluruh hidup kita, Tuhan akan lakuin ini buat kita, teman-teman. Memberi hati yang baru setiap waktu, menjauhkan tingkah laku yang membangkang dalam hidup kita. Mungkin tengah-tengah keluarga kita gak bisa menjadi, yang tadinya gak bisa menjadi berkat, kemudian kita diubahkan sama Tuhan, lalu kita menjadi berkat buat mereka. Kita nurut teman-teman, kita memaafkan mereka atas segala kesalahan mereka. Mungkin kita terlibat di dalam pelayanan didasari oleh ketulusan hati akhirnya, bukan karena bersungut-sungut. Ya akhirnya kita mau beribadah itu lahir dari hati, bukan mesti didorong, bukan diingetin, tapi seketika itu muncul, saya butuh Tuhan, bukan butuh yang lain. Sebagai ayat penutup di 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Wow. Yang lama sudah berlalu dan segala sesuatu dijadikan baru. Teman-teman, saya ingetin bahwa mungkin hari ini kita berpikir, saya udah percaya Tuhan bertahun-tahun kok, kenapa harus lagi saya mengubah diri? Yakin iblis gak tinggal diam untuk menggerogoti setiap kita. Apalagi yang diincar itu adalah anak-anak muda yang lagi produktifnya. Kayaknya di mana-mana itu dikejar iblis dengan alatnya sendiri, narkoba, free sex dan lain-lain. Karena dia tahu anak-anak muda itu punya potensi. Dia tahu anak-anak muda itulah generasi yang mengubahkan dunia ini. Jadi hari ini ada 3 hal yang harus kita belajar. Yang pertama, kita harus membuang selubung itu. Yang kedua, izinkan hati dan pikiran kita dibaharui terus sama Tuhan. Terus yang ketiga, hidup kita itu menjadi baru. Menjadi baru.
Kapan barunya? Setiap waktu. Jangan hari ini baru, besok lama lagi. Besok lama baru lagi. Jadi harus kita konsisten. Oke guys, semoga firman Tuhan ini bisa memberkati, bisa mengingatkan kita banyak hal, bisa kita banyak belajar di dalamnya. Dan silakan bagikan kabar baik ini kepada orang lain, biar juga mereka diberkati. Oke, God bless. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Siang hari ini kami sungguh diteguhkan, diingatkan, bahkan berikan kemenangan kembali atas keterpurukan setiap kami, atas ketidaksadaran kami. Mungkin selama ini kami hidup menjadi orang Kristen tetapi tidak maksimal menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu hanya Roh Kudus-Mu yang mengubahkan itu menjadi nyata sehingga kami utuh menjadi anak-anak muda yang terbuka di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang membawa kabar baik bagi dunia ini. Bahkan di tengah-tengah keluarga kami mau bersikap yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan yang setiap hari kami belajar akan hal itu. Dan kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukan dengan sendirinya tanpa tuntunan Tuhan. Bila Roh Kudus-Mu masuk dalam hati kami dan menolong kami untuk melakukan banyak hal, karena kami sendiri tidak sanggup melakukan itu. Jadi di bulan Maret ini kami benar-benar maksimal. Bukan di bulan Maret aja, bahkan di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Kami tetap menjadi baru, utuh, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, mendengarkan firman Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam hati mereka. Dan mereka mengalami Engkau secara pribadi, kembali dibaharui hati dan pikiran mereka untuk selalu terarah kepada kebenaran firman. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. I put my hands in the air 'cause I know you're there. I put my hands in the air 'cause you heard my prayer. I've been changed. I've been saved. I can feel it brand new day. I believe it. I've been changed. You know I believe it. Tell me why would I can feel it. There's no end to the love I found. Future's mine, there ain't no doubt. I've been changed. I've been changed. Let me tell you now. I've been changed. Oke, saatnya kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya teman-teman diberkati semua. Mari terus kita jaga kesehatan, kita mematuhi segala protokol kesehatan yang ada, kita mendukung program pemerintah yang ada sehingga pandemi ini cepat berlalu. Dan harapan saya akan ada waktunya untuk kita kembali beribadah bersama-sama secara offline. Mari kita terus doakan, mari kita terus dukung dalam doa semua. Apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan, apa yang hari-hari ini menjadi tantangan-tantangan kehidupan, kita tetap harus percaya bahwa memegang seluruh janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas semua kebenaran akan kasih dan karunia Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda yang ada di tempat ini, dimanapun berada, biarlah berkat-Mu selalu menyertai, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan, studi mereka ada dalam tangan. Engkau juga yang memberkati setiap keluarga, pekerjaan usaha, bahkan kami membawa juga ke dalam tangan-Mu bangsa kami. Mari Kau tuntun terus, mulai dari presiden kami, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biar juga Tuhan yang memakai setiap kehidupan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dengan penuh takut akan Tuhan. Bapak, kami percaya juga bahwa gereja di sisi Taman Surya ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam segala berkat-berkat-Mu.
Bapa di sorga, mari Engkau memberkati setiap kami dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Roh Kudus akan menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Okay, God bless you guys. Happy Sunday.